Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Berhubung gue baru aja selesai nonton movie So Progressive, gue rasa ini adalah waktu yang tepat untuk ngebahas pendapat gue mengenai movie yang satu ini. So, kalau kalian penasaran, langsung aja, mari kita mulai. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya So Progressive sudah bisa gue tonton dengan legal. Gue pribadi nggak mau bahas anime movie sebelum gue bisa nonton movie itu dengan legal. Makanya, gue baru bisa bahas So Progressive sekarang. Buat yang nggak tahu, simpelnya SAO Progressive bercerita tentang season 1 SAO yang fokus utamanya ada di sudut pandang Asuna. Dan kita akan mendapatkan banyak cerita baru yang sebelumnya tidak kita dapatkan di cerita utama SAO. Nah, salah satu yang menyebalkan dari season 1 SAO karena animenya mempunyai banyak sekali time skip. Bahkan beberapa episodenya jadi terasa terlalu jomplang akibat efek dari time skip yang terjadi di setiap episodenya. Contoh dari episode 1 ke episode 2, terdapat time skip kurang dari 1 bulan. Lalu dari episode 2 ke episode 3, terjadi time skip beberapa bulan. Dan dari episode 3 ke episode 4, juga terjadi time skip sekitar 1 tahun lebih. Nah, cerita di So Progressive mengisi kekosongan di antara time skip tadi dengan menceritakan hal tersebut dari sudut pandangnya Asuna. Bahkan kita diberi backstory-nya Asuna yang jauh lebih dalam, dan kita juga diberitahu mengenai proses bagaimana Asuna bisa terjebak di dalam SAO. Sampai di tahun 2023 ini, So Progressive sudah merilis 2 movie, yaitu Aria in the Starless Night dan movie kedua yaitu Scherzo of Deep Night. Dan sama seperti season 1 SAO, movie So Progressive juga mempunyai time skip antara movie pertama dan keduanya. Ini karena movie pertama mengadaptasi light novel So Progressive volume 1, sedangkan movie kedua mengadaptasi light novel So Progressive volume 4. Jadi ada 2 volume yang dilewati versi movie-nya. Nah, sebelum gue bahas lebih jauh soal pendapat gue mengenai movie ini, kita perlu sama-sama sepakat dulu apakah movie So Progressive canon atau tidak. Atau simpelnya, apakah movie ini nyambung dengan cerita utama SAO atau tidak. Seperti yang gue jelasin tadi, cerita di SAO Progressive adalah untuk mengisi kekosongan akibat time skip di episode-episode awal season 1 SAO. Jadi sangat memungkinkan kalau cerita SAO Progressive dapat canon dengan cerita utamanya. Cuma yang jadi masalah, versi movie So Progressive justru memperkenalkan satu karakter baru bernama Misumi Tomozawa atau Mito. Dan karakter itu sama sekali tidak ada di versi light novel SAO Progressive, apalagi SAO utama. Sehingga keberadaan Mito bisa dibilang tidak canon dengan cerita utama SAO. Tapi meskipun movie-nya menampilkan karakter original, setidaknya cerita di movie ini tidak melenceng jauh dengan cerita di versi light novelnya. Dan tentu saja versi light novel SAO Progressive bisa dipastikan canon dengan cerita utama. Jadi mana yang benar nih? Apakah ceritanya canon atau tidak? Kalau memang ceritanya canon, tapi masalahnya ada karakter Misumi yang tidak canon. Kalau ceritanya tidak canon, tapi kenyataannya cerita di movie So Progressive tidak terlalu berbeda jauh dengan versi novelnya. Nah, kalau menurut gua, jawaban dari pertanyaan ini adalah ya dan juga tidak. Tergantung kalian pilih yang mana. Cerita di movie So Progressive bisa canon, tapi dengan catatan semua yang berhubungan dengan Misumi harus kita abaikan, dan sisanya bisa kita anggap sebagai canon. Tapi kalau kalian merasa keberadaan Misumi tidak dapat dihilangkan, dan Misumi sengaja dibuat sebagai pertanda kalau movie ini tidak canon, maka movie Progressive bisa dianggap sebagai cerita alternatif yang berada di timeline yang berbeda. Meskipun secara garis besar, kejadian di versi movie dan novelnya tidak berbeda jauh. Nah, kalau gue pribadi merasa movie-nya canon, tapi dengan catatan semua cerita tentang Misumi tidak canon. Jadi mulai dari sini, gue akan ngasih pendapat dari sudut pandang orang yang memandang kalau movie So Progressive adalah anime yang canon dengan cerita utamanya. Oke, so mari kita masuk ke topik utama di video ini. Pertama, mari kita ngomongin soal karakter baru di anime ini, yaitu Misumi atau Mito. Menurut gua, keputusan untuk menambahkan karakter original di movie ini adalah keputusan yang sangat tepat. Satu hal yang ngebuat cerita di SAO Season 1 spesial dan berkesan buat gua adalah perasaan teror yang muncul akibat rasa takut akan kematian yang dapat menghampiri semua player di SAO tanpa terkecuali. Berhubung kita semua sudah tahu nih seperti apa ending dari cerita di game SAO dan siapa saja orang yang akan bertahan hidup sampai akhir, tentu perasaan teror itu sudah tidak lagi terasa sama seperti pertama kali menonton SAO. Dan gua sama sekali tidak khawatir ketika melihat Asuna ataupun Kirito berada dalam bahaya. Tapi berkat adanya karakter baru yaitu Misumi, perasaan teror ini muncul kembali karena gua sempat mengira kalau Misumi bakalan dibuat mati di movie pertama. Sehingga itu bisa jadi alasan kenapa Misumi tidak pernah disinggung di cerita utamanya. Jadi gua berhasil dibuat cemas ketika pertama kali nonton movie So Progressive yang pertama. Masuk ke movie progresif kedua, gue malah merasa kalau karakter Misumi ingin ditiadakan. Dalam artian, peran karakter ini ingin dibuat seminim mungkin. Sehingga movie progresif kedepannya dapat dibuat nyambung alias canon dengan cerita utama. Buktinya di movie kedua, Misumi ngomong kalau dia ingin pensiun dari garis depan dan lebih memilih untuk membuka toko. Dengan kata lain, perannya Misumi sengaja kena pangkas, sehingga keberadaan dia tidak akan terlalu mengganggu cerita kedepannya. Jadi hal ini bisa menjawab pertanyaan kenapa Misumi tidak pernah disinggung di cerita utama. Karena memang Misumi tidak mempunyai banyak peran di keseluruhan cerita SAO, dan dia hanya muncul sesekali doang di SAO Progressive. Atau mungkin seperti yang gue bilang tadi, tidak menutup kemungkinan kalau Misumi bakalan berakhir mati, dan ini yang jadi alasan kenapa namanya tidak pernah muncul di SAO utama.
Kasusnya tuh sama kayak karakter Argo yang jarang banget disinggung di cerita utama Esau versi anime. Padahal Argo adalah karakter canon, dan dia juga sempat muncul sekali di season 1 episode 3. Dan seperti yang kita tahu, Argo punya peran yang cukup krusial di cerita Esau progresif. Hal lain yang gua suka adalah boss fight di lantai 5 yang ada di movie progresif kedua. Menurut gua, itu adalah boss battle terbaik di anime Sword Art Online sejauh ini, dan terasa banget gimmick yang dimiliki boss itu. Kalau kalian sadar, semua boss fight di anime Esau hanya diperlihatkan sebagai pertarungan asal pukul. Pertarungan yang cuma saling baku hantam sampai darah bos habis dan ujung-ujungnya malah jadi battle dengan modal plot armor. Padahal Esau adalah anime game dan bukan cuma cerita fantasi biasa. Contohnya adalah boss fight di episode 9 yang secara ajaib mengungkapkan kalau Kirito ternyata adalah satu-satunya karakter yang bisa pakai 2 pedang. Atau battle melawan Grim Reaper di episode 12 yang ujung-ujungnya bisa menang berkat bantuan Yui yang ternyata bisa nge-instant kill monster itu. Atau battle melawan monster tulang di episode 14 yang cuma ngeliatin para player mukulin monster itu sampai mati dan tidak ada mekanik yang diperlihatkan dari boss itu. Nah, movie progresif kedua memperlihatkan potensi dari cerita awal Sword Art Online yang sebenarnya bisa banget jualan anime tentang pertarungan player melawan boss monster. Pertarungan yang bukan cuma soal baku hantam doang, tapi pertarungan yang punya strategi di dalamnya dan ada pola yang harus dihafal jika ingin mengalahkan suatu boss monster. Bahkan boss di lantai 5 juga mempunyai fase kedua, yaitu fase ketika darahnya sekarat dan akhirnya seluruh tubuhnya muncul di dalam ruangan. Ini adalah ciri khas dari banyak game yang memang fokus jualannya ada di pertarungan melawan boss, seperti game Soul series dan game-game Souls-like lainnya. Hal ini yang ngebuat boss fight di movie progresif kedua jauh lebih menarik dari semua boss fight di Esau utama, dan juga lebih menarik daripada boss fight di movie progresif pertama. Tapi bukan berarti gue bilang boss fight di progresif 1 jelek. Boss fight-nya udah bagus, bahkan lebih bagus daripada versi utama. Berkat visual yang jauh lebih bagus dari zaman Esau season 1 dan juga tambahan scene bertarung yang lebih diperbanyak. Ya intinya, sebenarnya Esau bisa banget jadi anime yang jualan boss fight atau pertarungan melawan boss monster dengan mekanik yang unik dan juga bentuk boss yang keren. Tapi sayang, cerita utamanya lebih memilih nampilin villain bejat daripada ngasih boss fight super keren. Semenjak ALO, entah kenapa villain di Esau selalu punya sifat bejat. Mulai dari tunangannya Asuna, temannya Shion, dan terakhir yang gua tonton, administrator pun bisa dibilang bejat. Nah, sudah cukup kita bahas yang bagus-bagusnya. Sekarang gua kepengen bahas apa yang gua rasa aneh dari cerita di progresif. Pertama, yang paling gampang untuk disadari adalah gambarnya. Secara keseluruhan, memang visual animenya bagus. Tapi sebenarnya ada banyak gambar jelek yang terselip di movie ini. Terkhususnya untuk movie progresif 1. Salah satu yang paling gampang disadari adalah ketika Asuna terkirim ke lobi utama dan kita diperlihatkan wajah para player yang ada di sana. Kalau kalian perhatikan, banyak banget wajah karakter yang kelihatan aneh. Nah, yang jadi masalah, ini tuh anime movie. Masa iya mereka gambar karakter dengan wajah seperti itu untuk sekelas anime movie? Hal lain yang paling terasa adalah gambar para karakter di background yang terkadang dibuat dengan gambar CG dan juga terkadang digambar seadanya. Padahal sekali lagi, ini anime movie dan bukan anime series. Penjelasan paling masuk akal sih karena efek COVID, makanya gambar di Esau Progresif 1 tidak maksimal. Karena buktinya, permasalahan ini sudah tidak lagi gua temukan di movie Esau Progresif 2. Nah, sekarang mari kita bahas hal yang paling gua rasa aneh dari Esau Progresif Movie. Satu hal yang paling terasa aneh setelah nonton Esau Progresif adalah bagaimana cerita di Progresif mengubah cara gua memandang hubungan Asuna dan Kirito di cerita utama. Seperti yang kita lihat, di Progresif 1 dan 2, hubungan Asuna dan Kirito sudah dekat banget. Bahkan Asuna sampai menangis ketika melihat Kirito diperlakukan tidak baik oleh orang-orang. Nah, kejadian di Progresif 2 terjadi sebelum episode 3, dan Kirito bertemu kembali dengan Asuna di episode 4. Tapi kalau kita nonton ulang episode 4, kalian bakal nyadar kalau hubungan Asuna dan Kirito tidak seperti orang yang sudah saling kenal, melainkan lebih seperti orang yang hanya pernah bertemu beberapa kali, dan perlahan-lahan mereka mulai saling memahami. Hingga akhirnya masuk episode 8, di mana hubungan Asuna dan Kirito sudah terasa dekat banget, sama seperti hubungan mereka di movie Progresif 2. Dengan kata lain, cerita mengenai hubungan Asuna dan Kirito di Esau Progresif justru membuat hubungan mereka berdua di cerita utama jadi terasa aneh, sehingga ada kontradiksi yang terjadi antara cerita sesudah dan sebelum Esau Progresif. Kasusnya tuh mirip seperti sifatnya Tony Stark di Iron Man 3, yang entah kenapa malah balik lagi jadi orang sombong. Padahal di Avenger 2, Tony sudah mengalami karakter development. Nah, kembali lagi gue ingatkan nih, kalau semua cerita di Esau Progressive Movie, selain keberadaan Mitsu bisa dianggap canon dengan cerita utamanya. Karena hubungan Asuna dan Kirito di movie Progressive tidak berbeda jauh dengan yang diceritakan di versi novelnya. Dan cerita di novel Progressive canon dengan novel utama. Setelah gue cari tahu, ternyata autornya sendiri ngaku kalau memang ada kontradiksi di cerita progresif, terutama cerita tentang hubungan Asuna dan Kirito. Hal ini dijelaskan di Afterworld Like Novel Progressive Volume 1. Intinya, autornya ngomong kalau dia kepengen bikin cerita tentang si heroin, yaitu Asuna. Tapi masalahnya, kalau dia nulis cerita tentang Asuna, maka hal ini pasti akan menimbulkan kontradiksi dengan cerita utama. Karena harusnya, Kirito dan Asuna baru akan saling kenal setelah ceritanya berjalan cukup jauh. Dan mereka tidak saling kenal dari awal cerita, seperti yang ada di Esau Progresif. Tapi mengesampingkan hal itu, autornya ngomong kalau dia akan tetap berusaha mengatur semua kejadian di Progresif agar sesuai dengan cerita utama.
Dengan kata lain, meskipun terdapat kontradiksi di hubungan Asuna dan Kirito, tapi semua kontradiksi itu bisa kita anggap canon, dan kita sebagai pembaca hanya perlu menyesuaikannya. Karena hal ini, gue pun penasaran, kira-kira apa yang akan autornya lakukan untuk menghubungkan cerita progresif dengan episode 4 SAO, di mana Asuna dan Kirito sempat berpisah, dan ketika mereka bertemu kembali, mereka sudah seperti orang yang baru kenal. Berhubung ada jarak waktu sekitar 1 tahun lebih dari progresif 2 ke episode 4 SAO, maka ini adalah waktu yang cukup untuk menyelipkan beberapa konflik yang mungkin saja akan terjadi di antara mereka berdua. Ya, kira-kira itu pendapat gua setelah nonton SAO Progresif 1 dan 2. Secara pribadi sih gua puas nonton SAO Progresif yang kembali lagi fokus bercerita tentang game SAO dan bukan game lain yang bawa-bawa embel SAO. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian suka dengan movie SAO Progresif? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.